Bapa yang di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini kami kembali mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, untuk kami semakin lebih mendekatkan diri kepada firman-Mu, karena kami yakin dan percaya setiap saat kami butuh firman, setiap hari kami butuh firman, karena hanya firman-Lah satu-satunya yang akan membawa kami kelak kepada kehadirat-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa, dengan firman-Mu kami dapat memahami melalui pengajaran para nabi, rasul yang suci dan kudus, dan juga orang-orang suci dan kudus, dan juga terlebih Yesus Kristus yang secara pribadi juga kami dilawat dan kami telah bertemu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami sepenuhnya dengan firman-Mu. Ini akan selalu membawa kami kepada kehadirat-Mu untuk menenangkan hati dan jiwa kami yang percaya, serta membawa semua bagi yang menerima kasih karunia, dan juga tetap berdamai mengasihi sesama kami manusia, dan terlebih kepada Tuhan yang utama dalam hidup kami, dengan saling mengasihi mencintai Tuhan dan sesama. Berarti kami telah mengenal Tuhan yang sesungguhnya, karena bagi kami Tuhan adalah kasih. Tuhan sempurna di dalam kasih. Tuhan damai, Raja damai. Karena itu firman-Mu akan selalu bersama kami, orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan siang hari ini terambil dari kitab Timotius, 1 Timotius 1. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20, dan 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2 dengan perikop salam yang berbunyi demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 3 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop baru mengenai ajaran sesat yang berbunyi demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, garis bawahi, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop baru, ucapan syukur atas kasih karunia Allah yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku, yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman
dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan dapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-20 dan perikop baru tugas Timotius yang berbunyi demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Jadi berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya, dan kita setia serta kita memiliki kasih di dalam Kristus Yesus, karena kita adalah anak-anak yang selalu diberi kesempatan dan waktu untuk bertobat dalam kasih kita kepada Kristus. Seperti seorang sekalipun Anda pendosa, kalau Anda datang kepada Yesus Kristus, Dia tak akan pernah membunuh Anda, tetapi Dia akan membawa Anda untuk pertobatan dan juga keselamatan. Karena yang ditawarkan Yesus bukan tentang kebinasaan, tetapi tentang kehidupan yang kekal. Kita tidak akan dihukum kalau kita percaya dan bertobat sungguh-sungguh hidup baru. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena seperti yang kita lihat di sini, ajaran sesat adalah ajaran tentang kejahatan, yaitu dari hati nurani yang jahat. Kemudian timbul segala macam kesesatan, orang-orang durhaka, orang berdosa, orang yang tak beragama, pembunuh bapa, pembunuh ibu, pembunuh atau cabul, penculik, pendusta, makan sumpahnya, dan suka menyumpahi orang lain. Karena semua itu bukan berasal dari Allah. Jadi berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Allah dan menjadi anak-anak terang, bukan menjadi anak-anak dunia. Terima kasih Tuhan, kami percayakan firman-Mu bahwa ketika seseorang telah dipilih dan dipanggil, juga adalah akan menjadi murid Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan di dunia ini, sehingga kami bisa memberitakan Tuhan kepada semua orang tentang kasih karunia-Nya, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah setiap kita yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, mengasihi sesama kita, manusia tanpa pandang bulu, dan juga kita layak untuk menerima upah yang besar di sorga, upah yang akan diberikan pada setiap orang yang percaya dan setia, upah yang menanti kita ketika kita bisa mengampuni, memaafkan, mengasihi, bahkan kita membawa mereka kepada jalan kebenaran dan hidup, bukan memaksakan kehendak membunuh, membuat segala macam hal-hal yang membuat orang tersesat. Jadi berbahagialah setiap orang yang melakukan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Amin. Immanuel. Jangan lupa subscribe ya guys.